Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi ataupun memperbaiki Redmi, Xiaomi yang hang logo, bukan hang logo, tetapi layar senturnya macet seperti itu. Jadi handphone tidak bisa dimatikan karena kalau kita mau menonaktifkan harus melalui tombol di layar sentuh seperti itu. Sedangkan di layar sentuh tidak bisa berfungsi. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita bisa untuk mematikannya. Kemudian handphone akan bisa hidup lagi seperti biasa, jadi layar sentuh bisa berfungsi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mempunyai ataupun mengalami kasus seperti ini, yaitu handphone hang, bukannya hang tetapi layar sentuh tidak bisa berfungsi, misalnya seperti ini. Kita mau menonaktifkan, tidak bisa, layar sentuh tidak bisa digeser karena layar sentuh seperti, kemudian kita mau mematikan handphone daya mati juga tidak bisa karena layar sentuh tidak bisa berfungsi seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Biasanya hal semacam ini bisa disebabkan oleh software ataupun sistemnya yang hang seperti ini misalnya, bukan karena jatuh ataupun habis masuk air. Biasanya kalau kita menemukan hal semacam itu, kita harus tahu sebabnya kenapa supaya kita bisa memperbaiki sendiri. Misalnya sehabis jatuh itu biasanya sudah dipastikan layar sentuhnya yang rusak seperti itu. Kalau misalnya masuk air juga seperti itu karena konslet terkena matahari, terkena air seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengatasi sendiri. Kalau misalnya layar sentuhnya hang karena jatuh, itu layar sentuh di LCD kita bisa ganti LCD, handphone akan kembali normal. Apabila kita melakukan ataupun menemui kasus seperti ini, yaitu hang tanpa sebab, misalnya sehabis kita mainkan, kita diamkan saja, kemudian kita mau gunakan, dia tidak bisa seperti itu. Karena baterainya model tanam, jadi kita tidak bisa mematikan handphone dengan cara melepas baterai secara langsung. Jadi harus dengan cara seperti ini, jadi agak repot sedikit. Kemudian kalau misalnya belum terbiasa agak sulit, tapi kalau sudah pernah mencoba, kalau kita yakin pasti bisa, mudah-mudahan ataupun insya Allah akan bisa. Jadi tergantung keyakinan teman-teman. Kalau untuk alat itu cukup mudah sekali, ataupun bisa kita gunakan yang paling ringan, yang mesti yang harus kita punya adalah obeng. Jadi alat seperti ini untuk buka, yang pertama kita lepas dulu untuk SIM tray-nya, kemudian kita bisa langsung menggunakan karter alatnya. Karter ini fungsinya untuk membuka celah sedikit saja supaya bekas kartu SIM card ini ataupun kartu ATM yang rusak tentunya, untuk membukanya seperti itu. Kalau menggunakan tangan agak susah, jadi seperti ini caranya, seperti ini. Jadi kalau menemukan hal semacam ini, seperti ini, kemudian bisa lanjut menggunakan bekas kartu SIM. Kalau menggunakan kuku bisa rontok kuku karena ini cukup kuat sekali. Ini saja ada bunyi, ini bekas buka, ini saja kalah plastik, apalagi kuku kita tuh bisa patah. Nah, kita tuturkan lagi, kita coba seperti ini tidak bisa kita on kan, tidak kita pencet, tidak bisa untuk mematikan ataupun mulai ulang ataupun mode pesawat, itu tidak bisa kita pencet karena layar sentuhnya yang hang. Jadi caranya seperti ini. Nah, hati-hati di sini ada fleksibel on off, jangan sampai terkena putus. Jadi kalau perlu kita lewatkan sedikit di dekat on off-nya. Ada teman-teman bisa cek di sini ada on off. Jadi naikkan sedikit. Seperti ini. Ini sudah terbuka. Karena ini tidak ada fingerprint, jadi aman, kita lepas saja seperti ini. Nah, inilah kondisi mesinnya. Nah, kemudian baterai ada tertutup ataupun terlindungi oleh tutup mesin. Jadi kita harus punya obeng, jadi tidak seperti handphone zaman dulu sudah buka tutup kita langsung bisa untuk melepas baterai. Itu ada sebagian handphone Xiaomi yang seperti itu, tapi rata-rata untuk Xiaomi dia
tertutup lagi oleh plat ataupun plastik pelindung IC-nya seperti itu. Jadi kita harus menggunakan obeng. Jadi satu lagi alat yang kita gunakan adalah obeng. Ini obeng plus, jadi kita gunakan pembukanya seperti itu. Ini bukanya ini berfungsi untuk melepas fleksibel baterai, jadi agak repot sedikit, tetapi kalau kita bisa memperbaiki sendiri mungkin ada nilai tambah sedikit. Yang pertama, tidak keluar duit. Yang kedua, kita jadi tambah ilmu untuk memperbaiki handphone, karena kita yakin dan percaya diri seperti itu. Itu adalah nilai tambah yang paling penting. Meskipun kita tidak spesialis servis handphone, dengan menonton channel YouTube ini saya kira teman-teman bisa untuk memperbaiki handphone sendiri, karena yang penting alat yang kita punya adalah obeng saja yang sudah harus punya. Untuk tutorial bisa cek di playlist. Di sana sudah kita sediakan semua merek, tipe Xiaomi, Asus, iPhone, Vivo, Realme dan sebagainya ada di playlist. Tinggal mencari kerusakan, misalnya tidak mengecas, tombol on off rusak, ataupun ganti baterai, ganti LCD, itu ada semua. Insyaallah kita tambah terus untuk update untuk setiap videonya seperti itu. Ini setelah kita buka, tidak ada lagi baut yang ini, kita bisa angkat saja seperti ini. Ini sudah terangkat, kita harus seperti ini. Dan di sini kita bisa melihat ada fleksibel. Yang pertama ini ada fleksibel LCD. Hati-hati jangan sampai putus. Kalau putus fleksibel LCD bisa harus ganti. Kemudian ini adalah fleksibel yang kedua, adalah untuk menghubungkan PCB bawah ke atas. Ini juga terdapat untuk cas, untuk speaker musik, untuk mic-nya, dan untuk antena. Di sini ada kabel. Jadi dihubungkan oleh fleksibel ini. Jadi yang kita lakukan di sini ada baterai. Ini yang kita harus lepas. Jadi kita lepas saja seperti ini. Kita lepas untuk fleksibel baterai. Ini sudah lepas untuk fleksibel baterai. Kita diamkan terlebih dahulu, kemudian kita pasang lagi, kemudian bisa langsung hidupkan. Ya, begini saja caranya, tidak banyak yang lain-lain, hanya seperti ini. Ada kita lepas, kemudian kita pasang lagi, kemudian kita tes. Coba kita tunggu untuk LCD-nya, coba kita tes dulu apakah berfungsi atau tidak untuk layar sentuhnya seperti itu. Ini agak loading sedikit, tapi kita tunggu saja. Iya, sudah selesai. Kita bisa tes di sini, sudah bisa. Kalau tadi dimatikan juga tidak bisa. Ini sudah berfungsi. Coba kita tes matikan. Semestinya harus seperti ini. Sudah kita ini untuk tampil pilihan ini kita pilih nonaktif. Ini sudah bisa. Jadi handphone sudah kembali normal tanpa ganti layar sentuh ataupun ganti LCD. Handphone kembali normal dengan cara kita lepas baterai, tetapi tidak serta-merta kita hanya lepas saja. Harus punya obeng, kemudian harus punya alat seperti ini, dan harus ada tambahan seperti ini. Yang terakhir adalah keyakinan kita untuk menyervis ataupun memperbaiki handphone kita sendiri. Itu yang paling utama. Oke, saya kira sampai di sini dulu untuk videonya. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Kalau misalnya tidak bisa, hal itu juga kita jawab untuk lain waktu. Kita tutorialkan mungkin dalam seperti itu, dalam video seperti itu. Mudah-mudahan ini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.